Sebelumnya pemirsa, pada Januari 2017 lalu telah beredar video di salah satu media online yang membuat sumpah yang dilakukan ribuan mahasiswa terkait konsep negara khilafah. Pertemuan itu dilakukan di salah satu gedung di Institut Pertanian Bogor. Masihkah saudara-saudara percaya kepada demokrasi? Tidak. Masihkah berharap kepada demokrasi? Tidak. Tentang lonceng kehidupan, pertanda bahwa di seluruh ufuk matahari syariah akan bersinar. Matamu itu picak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setujukah kita bahwa pangkal malapetaka umat ini adalah neoliberalisme dan neoimperialisme? Dobol kamu teman-teman. Karena itu saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda rela negara-negara imperialis terus menjajah negeri Islam ini? Enggak masalah, matamu picak. Enggak masalah. Apakah Anda rela rakyat kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia hidup terus dalam kemiskinan dan penderitaan? Tidak. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh diam terhadap kemungkaran, dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Dobol kamu teman-teman. Matamu picak itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picak itu. Jadi kalau Rasulullah SAW berbagai dalil telah dikaji oleh para ulama dan mengatakan bahwa khilafah itu hukumnya wajib, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara peserta rapat dan balai akbar di sini, apa hukum menegakkan khilafah saudara-saudara? Dobol kamu teman-teman. Walaupun jenggotan, walaupun batuknya ireng, walaupun cingkrangan, Bukan sekedar wajib, khilafah adalah wa'dullah dan busyra Rasulullah. Dia adalah janji Allah dan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dobol kamu teman-teman. Walaupun jenggotan, walaupun batuknya ireng, walaupun cingkrangan, kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensor. Iki aku yang ini ki wong. Bahaya lidah. Dia bukan hanya menjadi pintu hati, bahkan bisa menjadi sebab terisi hati-hati dengan titik hitam. Titik hitam demi titik hitam demi titik hitam sampai hatinya menjadi hitam. Tidak, la yunkiru munkaran wa la ya'rifu ma'rufan. Tidak akan mengetahui ma'ruf dan tidak membedakan antara ma'ruf dan munkar. Sangat bahaya lidah kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis yang sahih
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada dua pilihan. Kalau anda beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam. Berarti menurut saya, apalagi di masa sekarang, jauh lebih baik memilih diam daripada berbicara. Karena sangat membahayakan, bukan bisa menyakiti perasaan orang lain, bukan bisa membahayakan hati kita, bahkan bisa membawa kita masuk neraka. Rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan min sakhatillah tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Bisa saja seorang berbicara, tapi dia tidak menilai dan memperhatikan perbicaraannya, mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara perbicaraannya itu, dan masuk neraka 70 tahun. Satu kata bisa membawa kita masuk neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina orang, gosip orang, fitnah orang. Bahkan itu wasiat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, "Fakkir fima taqul, fa in kana khairan faqul, wa illa faskut." Berfikirlah sebelum berbicara. Kalau itu baik, lanjutkan. Kalau tidak baik, lebih baik diam. Sebagaimana bahaya lidah, bisa satu keburukan yang kita ucapkan membawa kita masuk neraka 70 tahun. Tapi alhamdulillah sebaliknya, Allah memberikan dengan lidah yang ringan untuk bisa berzikir, amalan ibadah yang paling ringan, tapi di sisi Allah pahalanya paling besar. Amalan zikir hanya tugas lidah, gerakan lidah, tidak perlu wudu, tidak harus menghadapi kiblat, berdiri, duduk atau berbaring, dimanapun kita berada, biarpun ibu-ibu lagi halangan, masih bisa gunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Amalan ringan, mudah dibaca, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diucapkan, tapi pahalanya sangat besar. Contoh sederhana, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat, ringan di atas lisan, berat di atas timbangan, dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Makanya kita berusaha daripada isi yang buruk dan lidah kita selalu kesibukan untuk mengisi zikir supaya terhindar hati kita dari hal-hal yang membahayakan iman kita.